Nama Dipa Nusantara, DN, Aidit identik dengan peristiwa gerakan 30 September. Ia disebut sebagai dalang. Benarkah Partai Komunis Indonesia, PKI, memberontak dan melakukan kudeta pada 1965? Di mana Aidit pada malam berdarah itu? Bagaimana nasibnya kemudian? Menjelang peristiwa G30, Aidit adalah sosok yang sangat berpengaruh. Selain mengomandoi partai dengan jutaan pengikut di seluruh Indonesia, Aidit sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator dan Wakil Ketua MPRS. Masuknya PKI dalam pusaran politik nasional membuat cita-cita revolusi menuju masyarakat komunis tak lagi menjadi agenda utama. Di bawah Aidit, kesuksesan PKI membuat banyak pihak cemburu. Salah satunya datang dari Angkatan Darat yang kala itu juga sangat berkuasa. Peristiwa G30 boleh jadi dipicu dari kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengudeta Presiden Soekarno. Hingga kini keberadaan Dewan Jenderal itu adalah misterius. Peter Kasenda dalam kematian DN Aidit dan kejatuhan PKI. 2016 tahun. Menulis. Aidit memimpin Badan Rahasia dalam PKI dengan nama Biro Khusus. BC. PKI. Badan ini dirancang sebagai intelijen yang menghimpun informasi dari para perwira militer simpatisan PKI. Pada zamannya, tiap partai dan kelompok politik punya jaringan serupa dalam militer. Informasi dari BC PKI penting untuk menentukan apakah PKI akan bertindak sebelum kudeta terjadi atau menunggu. Berdasarkan rapat dengan para perwira militer, Kepala BC PKI Syam Kamaruzaman menyimpulkan pihak militer siap melancarkan langkah untuk mencegah kudeta terjadi. Sayangnya, persiapan tak dilakukan dengan matang. PKI mengira pihaknya hanya membantu tentara. Sebaliknya, tentara mengira mereka hanya mengikuti PKI. Kamis, 30 September pukul 21.30, Aidit hendak menidurkan putranya Ilham Aidit. Tiba-tiba, mobil jeep tiba di depan rumahnya. Istrinya, Sotanti, membentak dua orang berseragam militer warna biru yang ada di depan pintu. Ini sudah malam, kata Sotanti. Mah, tapi ini darurat, kami harus segera jawab mereka. Aidit yang keluar menemui tamunya tak lama segera kembali ke kamar tidur. Ia memasukkan beberapa pakaian dan buku ke dalam tas. Sotanti ngotot agar Aidit tak usah pergi. Aidit pun ragu, bubuk. Namun ia tetap pamit mencium kening Sotanti dan bocahnya yang masih berusia 6,5 tahun. Aidit tak memberi penjelasan akan kemana dan alasannya. Mayor, Udara, Sudiono mengaku ialah yang menjemput Aidit. Ia membawa Aidit ke rumah dinas Menteri atau Panglima Angkatan Udara Laksmi Omar Dhani di Wisma Angkasa, Kebayoran Baru. Namun karena Omar tak ada di sana, Aidit dibawa ke rumah mertua Omar di Jalan Oto Iskandar-Dinata I3, Jakarta Timur. Mereka gagal menemukan Omar dan mengajak Aidit ke rumah dinas seorang bintara AU di Kompleks Perumahan AU di Halim Perdana Kusuma. Rumah itu dijadikan Sentral Komando, CENTO, II. Saat penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah jenderal berlangsung, Aidit hanya diam di rumah itu. Hingga pagi menjelang dan terendus bahwa operasi tak berjalan sesuai rencana dengan tewasnya sejumlah jenderal. Aidit pun dibawa ke Pangkalan Udara Halim sesuai perintah Omar Dhani untuk diterbangkan ke Yogyakarta. Sebelum berangkat ke Yogyakarta, Aidit menyerahkan mandat kepemimpinan PKI kepada Wakil Ketua I3 Sudirman. Di Yogyakarta, Aidit hendak menemui Ketua Komiti Daerah Besar, CDB, PKI Yogyakarta dan menjelaskan kudeta yang hendak terjadi. Dari Yogyakarta, Aidit bertolak ke Semarang keesokan harinya. Ia berusaha mengkonsolidasikan agar PKI bisa dilepaskan dari insiden penembakan jenderal-jenderal yang dilaksanakan oleh tentara sendiri. Dari Semarang, ia ke Boyolali dan Solo. Di sana,
Ia dikecam atas apa yang terjadi di Jakarta. Aidit terus bergerak untuk konsolidasi. Hingga pada 6 Oktober di Blitar, Aidit menulis surat ke Soekarno yang menyampaikan versinya soal G30. Ia mengaku dijemput seorang berpakaian cakrawirawa dari rumah untuk menghadiri rapat kabinet di istana. Namun ia malah dibawa ke tempat lain. Aidit mengaku sempat bertanya apakah penangkapan para jenderal sudah diketahui Presiden Soekarno. Kepada Aidit, mereka menjawab Soekarno telah memberikan restunya untuk menindak para jenderal. Aidit menyadari Angkatan Darat di bawah Pangkostrat Maijen Soeharto tengah memburu para tokoh PKI yang dianggap sebagai dalang pembunuhan para jenderal. Aidit juga kembali ke Jakarta dan berusaha meredam aksi kekerasan militer terhadap simpatisan PKI di Jawa Timur. Pada suratnya yang terakhir tertanggal 10 November, Aidit mengatakan kemungkinan akan mencari perlindungan ke China. Aidit terus bersembunyi di rumah teman-temannya. Ia akhirnya tertangkap dan dibawa ke Boyolali pada 22 November. Saat diproses verbal, Aidit mengaku bertanggung jawab. Saya adalah satu-satunya orang yang memikul tanggung jawab paling besar dalam peristiwa G30 yang gagal dan yang didukung oleh anggota-anggota PKI yang lain dan organisasi massa di bawah PKI, kata Aidit dalam surat pemeriksaan yang ditandatanganinya. Ia kemudian dibawa oleh Kolonel Jasir Hadibroto ke markas Batalion Infanteri 444. Jasir hendak menghabisi Aidit. Ada sumur, tanyanya. Di tepi sebuah sumur tua, Aidit dipersilakan mengucapkan pesan terakhir. Namun Aidit malah berpidato berapi-api yang membuat Jasir kesal. Aidit berteriak kepada saya, daripada saya ditangkap, lebih baik kalian bunuh saja. Saya sih, sebagai prajurit yang patuh dan penurut, langsung memenuhi permintaannya. Karena dia minta ditembak, ya saya kasih tembakan. Kata Jasir dalam wawancara dengan Suara Pembaruan pada September 1998. Ditembaknya Aidit membuat ia tak sempat diadili. Siwa G30 semakin kabur dan tak pernah benar-benar terungkap hingga saat ini.